Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saka Naswa. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan jurusan PGMI semester 3 dengan nomor NIM 2281070124 dengan absen 20, ingin mengerjakan tugas UAS tematik berupa pengerjaan video modul yang berdurasi sekitar kurang lebih 10 menit. Baik, mulai yang pertama ini ada bagian cover. Bagian modul ajar saya ambil pelajaran atau mata pelajaran matematika. Ini modul ajarnya pembelajaran tematik ya di kurikulum Merdeka untuk kelas 5 SD. Nah, baik, selanjutnya di halaman yang kedua ini ada nama penyusun. Nama penyusun yaitu saya, Saka Naswa. Terus kemudian nama sekolah SDN Taman Kalijaga Permai Cirebon. Jumlah jam pelajarannya itu untuk satu kali pertemuan itu 35 menit, tahun pelajaran 2022 dan 2023. Kompetensi awalnya ada siswa dapat memahami bilangan dan aljabar dan mampu menjawab soal yang diberikan oleh guru. Kemudian ada tujuan pembelajarannya untuk memperdalam, memahami atau pemahaman bangun datar, kemudian kegiatan observasi, kemudian kompetensi bentuk di siswanya tersebut, kemudian pemahaman kesesuaian angka dan identifikasi properti bentuk dan gunakan untuk menyelidiki dan membangun bentuk. Kemudian ada profil Pancasilanya, ada beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekatunggaan global atau berkebinekaan global, mandiri dan kreatif, kemudian bernalar dan berkritis atau berpikir kritis. Kata kuncinya ada kekongruenan, ada sudut, ada bangun datar, segitiga, segi empat, kemudian targetnya adalah peserta didik reguler. Baik, kita masuk kepada halaman yang ketiga yaitu komponen inti. Ada model pembelajarannya tatap muka, jumlah siswanya itu kurang lebih 30 orang, terus asesmen dan jenisnya. Guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran, ada asesmen individu, ada asesmen kelompok. Yang dinilai juga dari presentasi, produk, tertulis, unjuk kerja, dan lainnya. Kemudian metode pembelajarannya ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan drill, dan presentasi. Kemudian sarana dan prasarananya ada ruang kelas, ada whiteboard, ada pensil, ada buku tulis, ada spidol, kalkulator, papan tulis, kertas grafik, segitiga ukuran papan, penggaris, jangka, busur, kemudian derajat dan lain-lain sesuai dengan tema pembelajarannya. Kemudian materi pembelajarannya itu kongruen dan sudut dari bangun datar. Yang pertama, gambar bangun datar yang kongruen di papan tulis bisa maupun di bukunya masing-masing, nanti dicontohkan terlebih dahulu oleh gurunya. Kemudian dua sudut-sudut dari segitiga dan segi empat, digambar lagi sudut-sudut dari segitiga dan segi empat. Sumber belajarnya itu ada buku Matematika volume 1 kelas 5 SD, buku Matematika volume 2 kelas 5 SD, dan guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Jadi guru bisa menggunakan alternatif pembelajaran apapun sesuai dengan tema yang dibahas. Ya, kita masuk kepada lembar yang keempat, yaitu di pembelajarannya. Ada pendahuluan, siswa melakukan doa sebelum belajar dipimpin oleh guru maupun siswa yang ditunjuk oleh guru maupun ketua kelasnya. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik, mengecek peralatan yang peserta didik bawa apakah lengkap atau tidak, kemudian mengecek apakah peserta didik sudah sarapan kalau ada di jam pelajaran pertama atau belum, kemudian mengecek apakah siswa ada yang sakit atau tidak. Kemudian siswa menyimak penjelasan guru tentang pentingnya gotong royong dan perkembangan dalam pembelajaran. Nah, di sini karena kita menggunakan profil Pancasila, jadi tentunya kita harus menjelaskan apa sih gotong royong itu dan apa sih gotong royong yang dikembangkan dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah, itu nanti dijelaskan sekilas oleh gurunya, yang dimana nanti akan membuat peserta didik itu mengerti bahwa gotong royong itu bukan hanya ada di mata pelajaran sosial, PKN, tapi ada di semua mata pelajaran karena menggunakan profil Pancasila. Kemudian ada tujuan jam pertama, memahami arti kongruensi, pikirkan tentang elemen yang menentukan bentuk dan ukuran segitiga. Jadi tujuan di sini bagi guru kepada siswa itu diharapkan siswa dapat mengerti arti kongruensi, terus siswa dapat mengerti elemen dan bentuk dan ukuran segitiga maupun segi empat.
Kemudian alur pembelajarannya. Yang pertama, ketahui istilah atau arti kongruensi terlebih dahulu bagi guru maupun bagi siswa nanti diterangkan. Kemudian yang kedua, gambarlah segitiga kongruen menggunakan jangka dan busur derajat atau menggunakan penggaris. Jadi setelah dijelaskan arti dari kongruensi dan para siswanya itu mengerti, sang guru menggambarkan bentuk dari segitiga kongruensi ini menggunakan jangka atau menggunakan penggaris atau menggunakan yang berbentuk segitiga penggarisnya. Kemudian yang ketiga, tampilkan gaya penulisan kamu sendiri. Itu artinya sang siswa disuruh menulis oleh guru, kemudian nanti guru akan melihat gimana cara siswa tersebut menulis atau menggambar bangun dari segitiga kongruensi tersebut. Kemudian penutup pembelajaran, peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Peserta didik membuat kesimpulan dari materi pelajaran tersebut. Peserta didik mengajukan pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Nah, jika ada yang serasa tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa memahami si siswa tersebut, maka langkah baiknya bertanya. Nah, di sini tugas guru adalah untuk memancing supaya siswa tersebut mau bertanya kepada guru dengan cara nanti sang gurunya harus mempelajari hal-hal itu. Kemudian, guru menutup pembelajaran dengan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Jika pembelajarannya di jam terakhir, namun jika pembelajarannya di jam awal atau di jam tengah-tengah, guru hanya berpamitan saja dan tidak lupa untuk memberikan tugas atau menasihati bahwa pelajaran ini telah selesai. Kemudian kriteria penilaiannya, catatan atau deskripsi kerja saat diskusi kelompok, terus maupun saat presentasi dan lain sebagainya. Penilaian akhir skor nilai 10-100. Pengayaan dan remedial memberikan tugas isian singkat ataupun tugas-tugas yang berupa secara pertanyaan, itu bebas terserah dari gurunya. Kemudian kita lanjut masuk ke halaman yang terakhir, yaitu halaman penutup modul. Di sini ada refleksi peserta didik, apa kesan kalian tentang materi ini, terus kemudian apa materi yang sudah kalian pahami, kemudian bagaimana yang belum kalian pahami, masihkah ada kesulitan untuk membaca Al-Quran. Nah, meskipun di sininya tidak dijelaskan di bagian mana membaca Al-Qurannya, tapi pasti nanti kalau kita sebagai guru ya, kita harus mengajarkan hal ini paling tidak 5-10 menit untuk membaca Al-Quran di awal ketika jam pelajaran ingin dimulai, karena kita juga mencantumkan profil Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, jadi tidak melupakan dari mana diri kita berasal dan kepada siapa kita harus bersyukur. Kemudian refleksi bagi gurunya, apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan peserta didik dengan aktif ataukah belum? Apakah metode yang digunakan guru ini mampu meningkatkan kemampuan peserta didik ataukah belum? Itu bisa jadi refleksi atau evaluasi terakhir bagi siswa dan guru. Kemudian bahan bacaan guru, buku panduan guru matematika untuk sekolah dasar kelas 5 volume 1, judul aslinya Mathematics for Elementary School Teacher Guide Book STH 5 tahun volume 1. Kemudian bahan bacaan siswa, buku panduan siswa matematika untuk sekolah dasar kelas 5 volume 1, judul asli Mathematics for Elementary School Teachers Guide Book 5 tahun volume 1. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan, dan semoga apa yang saya katakan dapat dipahami, dan atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.